Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kibru yaitu sombong termasuk sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Apa itu al-kibru atau sombong? Al-kibru atau sombong secara bahasa telah didefinisikan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Zubaidi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tajul Arus jilid ke-14 halaman ke-8, beliau mengatakan al-kibru al-azamah wa tajabbur kal-kibriya. Al-kibru yaitu sombong, artinya al-azamah yaitu sebuah kebesaran, keagungan, kemuliaan dan sejenisnya. Sedangkan at-tajabbur adalah takabbur atau keangkuhan, seperti al-kibriya yaitu kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Al-kibru atau kesombongan dia memiliki padanan kata yang lain. Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta qaul-qaulnya para ulama, mereka menggunakan istilah yang lain dari kata al-kibru. Misalkan takabbar, ya, atau istakbar, atau takabar, atau at-takabbur, atau bentuk yang lain al-istikbar, at-ta'azzum. Ini semua maknanya sama, menunjukkan kata al-kibru yaitu kesombongan. Kemudian al-kibru atau kesombongan apabila huruf kafnya di kasrah al-kibru, maka maknanya adalah ismun minat takabbur, nama lain daripada takabbur yaitu kesombongan. Al-kibru secara istilah, maka penjelasan ini persis langsung dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr adalah bagaimana seseorang itu menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Imam Zubaidi rahimahullah dalam Tajul Arus mendefinisikan al-kibru secara istilah, al-kibru halatun yatakhassasu bihal insanu min ijabihi binafsih ayyara nafsahu akbar min ghairih. Al-kibr adalah sebuah keadaan di mana seseorang menghususkan keadaan tersebut untuk membanggakan dirinya kepada orang lain, di mana dia memandang dirinya itu lebih besar, lebih hebat daripada orang lain. Sebuah contoh, ketika seseorang memiliki keadaan ilmu yang mumpuni, lalu dia menghususkan keadaan tersebut, dia membanggakan dirinya kepada orang lain, dan dia merasa lebih berilmu daripada orang lain, atau dia merasa lebih hebat dari orang lain. Dengan keadaan ini dia khususkan, dan ini adalah kesombongan. Ya. Termasuk daripada al-kibr yaitu kesombongan adalah seorang suka membanggakan dirinya, yaitu maksudnya dia membanggakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Dia membanggakan anak, dia membanggakan ilmu, dia membanggakan kedudukan, dia membanggakan harta, dia membanggakan ya kesehatan tubuhnya, kekuatan tubuhnya yang melampaui batas terhadap orang lain. Dan ini adalah termasuk kesombongan. Adapun ketika seorang menyebutkan, ya, dia menyebutkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya sebatas keperluan dan disertai dengan rasa ketawaduan, maka ini tidak mengapa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha ayat 11. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat dari Rabbmu maka ucapkan.
maka ini tidak masalah. Kesombongan adalah sesuatu yang sangat buruk. Kesombongan adalah sesuatu yang sangat jelek. Bahkan kesombongan dapat mengantarkan seorang pada kufur akbar atau kufur asghar. Orang yang sombong, dia merasa dirinya lebih istimewa daripada orang-orang yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang sombong berbeda dengan yang lain. Contohnya kita lihat iblis laknatullahu alaihi. Allah hukum karena kesombongan dengan Allah sifatkan kekafiran. Allah kutuk, Allah keluarkan dia dari surga. Kemudian apa yang terjadi? Allah laknat dia sampai pada hari kiamat. Innalillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan dan kedengkian inilah yang menghalangi iblis untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, namun iblis menolak dengan kesombongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa innahu kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, maka semua para malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Enggan, sombong untuk sujud atas perintah Allah. Oleh karena itu iblis termasuk makhluk yang kafir. Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Jami'ul Bayan jilid 1 halaman 510, beliau mengatakan wa hadza wa in kana minallah jalla thana'uhu khabaran an iblisa fa innahu taqri'un li dhurubaihi min khalqillahi alladhi yatakabbaruna anil khudu'i li amrillah wal inqiyadi li ta'ati fima amarahum bihi wa nahahu anhum wat taslimi lahu fima aujaba li ba'dihim ala ba'din minal haqq. Apabila ayat ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ayat ini menginformasikan sebuah celaan kepada orang yang serupa dengan iblis, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sombong untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang sombong untuk tunduk atas perintah Allah dan larangan Allah, yang sombong untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berupa al-haq. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keangkuhan iblis ketika dia merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka kesombongannya tersebut menjadi penghalang dia mengikuti sebuah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shafat ayat 75 sampai 78. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta wa kunta minal ghalib." Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala ukhrujha fa innaka rajimun wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Ayat ini mengisahkan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Allah katakan, "Wahai iblis, apa yang membuat engkau terhalang untuk bersujud
apa yang aku ciptakan yaitu Adam dengan kedua tanganku. Apakah engkau sombong? Apakah engkau merasa lebih baik, lebih tinggi? Maka iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah menjawab, ukhrujha fa innaka rajimun. Keluar engkau wahai iblis dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan laknatku terus-menerus kepadamu sampai pada hari kiamat. Kaum muslimin, kita berlindung dari hal yang sangat mengerikan seperti ini. Kesombongan adalah dosa yang pertama kali terjadi dalam alam semesta ini, di mana iblis lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Kesombongan adalah sebab seseorang berpaling dari ayat Allah, bahkan menentang ayat Allah. Kesombongan adalah sebab seorang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kesombongan adalah sebab seseorang tertutup kecerdasannya, tertutup logikanya, renungannya terhadap al-haq. Innalillah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak masuk surga apabila terdapat sebesar biji zarah kesombongan dalam hati kita. Dan kesombongan, kata Rasulullah SAW, adalah apabila kita menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah terhadap kesombongan tanpa sadar. Baik itu melalui gelar-gelar kita, profesor, doktor, sehingga kita menolak kebenaran. Kesenioran kita, egois kita, kewibawaan kita, banyaknya pengikut kita, sehingga kita takut untuk menerima kebenaran, sombong menerima kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.